tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Nama sudah Musna, biasa dipanggil Bunda, asal dari Persangka. Baiklah, kita minta perkenalan dari Bunda dulu. Silakan kepada. Perkenalkan, nama saya Fredrik Sakinda. Saya dari Situjung, Bu. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya dari Budi Nita. Saya dari Beranggulan. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang nilai sosial dalam sholat berjamaah. Jadi kan pada nilai sosial dalam sholat berjamaah ini tidak jauh dari kehidupan kita kan? Sebelum kita masuk ke pembelajaran kan ada satu tujuan dalam untuk mencapai satu proses, kan? Yang pertama yaitu tujuannya setelah mendengar penjelasan mengenai pengertian sholat jemaah, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan kembali mengenai pengertian sholat. Bapak bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang kedua yaitu setelah mendengarkan penjelasan mengenai hukum sholat berjamaah, peserta didik mampu memahami dan menerapkan isi dari hukum sholat berjamaah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang ketiga yaitu setelah mendengarkan penjelasan mengenai nilai sosial dalam sholat berjamaah, peserta didik mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai sosial dalam sholat berjamaah di kehidupan sehari-hari. Pak, bisa dipahami? Dan yang keempat yaitu setelah mendengarkan penjelasan mengenai manfaat sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan manfaat dari sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bisa dipahami? Oke. Yang pertama yaitu tentang pengertian sholat berjamaah. Apakah ada dari Anda yang tahu apa itu sholat? Sangat tahu. Sholat itu ibadah. Ada lagi? Sama. Ya. Baik, pertama itu sholat menurut bahasa yaitu doa. Sedangkan sholat menurut istilah yaitu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Berarti dalam melakukan ibadah sholat mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan. Ada juga menurut pendapat lain itu sholat adalah upaya membangun hubungan baik antara manusia kepada Tuhannya. Jadi maksudnya di sini itu upaya manusia dalam membangun hubungannya atau kontak hubungan manusia dalam bentuk mentaati perintah Allah. Dengan sholat akan membentuk jiwa yang tenang. Dengan sholat akan membentuk diri kita yang sebenarnya. Dan dengan sholat yang ini pula kita akan tahu bagaimana arti dari persatuan umat beragama. Jadi sholat berjamaah adalah salah satu simbol kebersamaan umat muslim. Sholat berjamaah yang mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Yang kedua yaitu hukum sholat berjamaah
terdapat seadanya dan sehampir-hampirnya pada yang itu adalah salat berjamaah. Itu hukumnya sunnah muakkad. Salat lima waktu dengan berjamaah di masjid lebih baik daripada salat berjamaah di rumah. Di sini maksudnya yaitu diutamakan untuk yang salat berjamaah di masjid itu yaitu laki-laki daripada perempuan. Karena istilahnya laki-laki itu adalah pemimpin dan pemimpin atau imam, sedangkan perempuan itu adalah yang ketiga yaitu nilai sosial salat berjamaah. Adapun nilai-nilai yang terdapat pada salat jamaah ini, yang pertama yaitu persatuan umat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agama Islam menjadi umat yang satu, sebab syariat Tuhan dan tujuannya yang satu. Di sini dalam membentuk suatu hubungan kontak, tentunya kita kan harus membentuk suatu persatuan, di mana kalau tidak ada persatuan, tidak akan mungkin kan teguh dalam satu hubungan. Begitu juga dengan salat. Salat di sini, jika kita tidak sering melakukan kontak hubungan dengan pencipta kita yaitu Allah dengan melakukan salat ini, tentu akan begitu juga kehidupan kita. Yang kedua yaitu persamaan. Dalam pandangan sosial, umat Islam memiliki tingkatan dan kedudukan yang berbeda-beda. Ada yang kaya, kafir, bodoh, berilmu, lemah, kuat, pemimpin maupun rakyat. Namun, harus diketahui bahwa Allah menciptakan manusia sama, kecuali yang membedakannya adalah keimanan dan ketakwaan. Dalam salat berjamaah, inilah rasa persamaan dapat tumbuh. Di dalam salat berjamaah tidak memandang yang berpangkat, yang kaya, yang miskin, rakyat biasa, semuanya sama. Siapa yang datang lebih awal boleh mendapati saf di depan. Karena kalau di bagian saf laki-laki yang diutamakan adalah untuk menemukan saf di depan. Tapi kalau untuk yang perempuan, saf yang lebih utama adalah yang paling belakang. Tapi tidak harus juga yang paling belakang. Apakah bisa dipahami? Yang terakhir yaitu manfaat salat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari manfaat ini ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Jadi. Baik, salat jamaah itu memiliki manfaat dan kebaikan yang banyak di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menetapkan 5 waktu untuk salat berjamaah. Hal ini dimaksudkan agar di antara mereka dapat menyambung silaturahmi, saling mengasihi, memperhatikan satu sama lain dan berbuat kebaikan. Yang kedua, memiliki rasa saling mengasihi, yaitu saling mencintai antara satu sama lain sehingga bisa saling memahami dan mengerti keadaan masyarakat yang lain, seperti mengurus dan mengantar jenazah, menjenguk apabila terdapat sakit, dan saling tolong-menolong antara satu sama lain. C. Saling mengenal, karena ketika seseorang yang rutin sholat berjamaah di masjid, maka akan terjadi saling kenal antara mereka. D. Umat Islam dan Muslim merasakan tumbuhnya kebersamaan dan hancurnya perbedaan sosial karena dilihat dari ketika mereka berkumpul di masjid. Orang kaya bisa sejajar dengan orang rakyat, yang muda sejajar dengan yang tua dan seterusnya, sehingga mereka merasa sama dengan itu terjadinya keakraban. E. Mengetahui dan menghindari kesalahan arah kiblat, karena tidak semua umat Islam mengetahui arah kiblat yang tepat, sehingga dengan sering melakukan salat berjamaah di masjid dapat mengetahui dan menghindari kesalahan arah kiblat. Yang terakhir yaitu membuat manusia menjadi disiplin, karena ia terbiasa mengikuti jalan imam, tidak tertinggal bangga dan tidak mendahului, maka ia akan terbiasa disiplin. Apa yang dijelaskan oleh Ibu tadi betul. Mungkin itu yang mendapat kita bahas pada hari ini. Apakah ada pertanyaan dari Anda? Tidak, Bu. Ada Bu. Misalkan kan tetangga kita tuh ada cowok Bu, seperti dijelaskan tadi itu cowok itu kan diwajibkan ke sholat berjamaah ya. Terus dia tuh bilang nggak mau gitu. Gimana saya tuh mau supaya dia tuh mau? Ya, ini kan sebenarnya simpel. Utamakan dari hati. Kalau hatinya tidak ada untuk salat berjamaah,
Jadi yang menampung semua, yang menampungkan kan dia. Jadi kita sebagai sesama muslim saling mengingatkan. Ketika orang yang kita ingatkan tidak menghiraukan apa yang kita ingatkan, ya itu dikembalikan kepada orangnya. Tapi kita sebagai sesama umat muslim kan sudah saling mengingatkan. Jadi itu dikembalikan kepada orangnya. Apakah ada lagi? Kelas. Ya. Tidak. Ya, kelas dong. Ya, mungkin itu ya pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan dalam materi. Kita tutup pelajaran kita